Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di Ayub pasal yang ke-35. Saya akan mengajukan sebuah pertanyaan yang akan menjadi perenungan buat kita semuanya. Apakah setiap doa kita pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan? Saudara-saudara, mungkin Anda akan terkejut kalau mendengar jawaban ini yang berasal dari ayat pasal 35 ini. Karena ternyata tidak semua doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kalau Anda baca ayat yang ke-12, ketika itu orang menjerit tetapi ia tidak menjawab. Ia menjerit, ia berkata-kata di dalam doa, tapi Tuhan tidak menjawab. Bukan karena doanya bagus atau tidak, indah atau berantakan, bukan karena doanya panjang atau pendek, bukan karena doanya ini dilakukan dengan ritual-ritual tertentu, yang satu tidak menggunakan ritual tertentu. Bukan seperti itu jawabannya. Ayub pasal yang ke-35 menunjukkan ada 3 alasan kenapa doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Alasan yang pertama, ayat yang ke-12, mari kita baca sekali lagi. Ketika orang itu menjerit tetapi ia tidak menjawab. Tuhan tidak menjawab. Karena kecongkakan orang-orang jahat. Jadi yang pertama yang perlu Anda catat adalah karena orang yang berdoa itu adalah orang jahat. Alkitab berkata, doa orang benar kalau yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi yang benar itu bukan doanya, tapi yang terutama adalah orang benar yang berdoa. Siapa yang berdoa itu menentukan apakah doa kita didengar dan dijawab Tuhan atau tidak. Di ayat yang ke-12 ini, karena orang itu congkak dan orang-orang jahat. Jadi kalau hidupnya saja adalah penuh kefasikan, penuh kejahatan, memberontak terhadap Tuhan, bagaimana mungkin dia menjerit, bahkan dia berteriak dengan keras minta sesuatu, maka doanya dikabulkan? Tentu saja sulit, saudara. Itu sebabnya hal yang pertama, mari kita cek diri kita. Jangan-jangan kita masuk dalam kelompok orang fasik. Kalau kita termasuk bilangan orang benar, yakinlah doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Karena dia Bapa kita dan dia sendiri berkata kepada kita, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, engkau akan mendapat. Dan ketoklah, pintu akan dibukakan bagimu. Jadi, kalau Anda dan saya adalah orang benar, maka firman Tuhan pasti dikenakan. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Hal yang kedua, kenapa doa kita tidak dijawab atau tidak didengar Tuhan? Ayat yang ke-13, sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh yang Maha Kuasa. Apa maksudnya teriakan atau doa yang kosong? Tentu saja doa yang kosong adalah doa yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Doa yang hanya sekedar rutinitas, doa yang hanya sekedar ritual, doa yang kosong artinya ketika kita berdoa, kata-kata kita mengucapkan, kata-kata kita minta sesuatu kepada Tuhan, tapi pikiran kita melayang kemana-mana. Jelas doa yang seperti ini adalah doa yang kosong, tidak ada kuasanya. Bagaimana mungkin kita minta kepada Tuhan, tapi pikiran kita melayang kemana-mana? Itu artinya bahwa kita tidak sungguh-sungguh mengharapkan hal itu daripada Tuhan. Jadi cek, apakah doa kita jangan-jangan adalah doa yang kosong? Mungkin hanya sekedar rutinitas, bangun tidur kita berdoa, mau makan kita berdoa, malam hari kita berdoa, tapi tidak didasari dengan kesungguhan hati dalam melakukannya. Hal yang ketiga atau hal yang terakhir, ayat yang ke-14, lebih-lebih lagi kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat dia. Ayat yang ke-14 ini menunjukkan bahwa doa yang tidak disertai dengan iman, karena iman dia percaya sekalipun tidak melihat. Tetapi ayat ini berkata bahwa engkau tidak melihat dia, jadi tidak ada iman di dalamnya. Maka doa yang seperti ini juga tidak akan didengar atau dijawab oleh Tuhan.
Seringkali orang Kristen minta kepada Tuhan, tunjukkan dulu baru aku percaya. Padahal konsep doa adalah harus disertai dengan iman. Iman artinya apa? Kita percaya sudah menerima, sekalipun pada kenyataannya hal itu belum terjadi. Ini yang sulit, saudara. Tetapi kalau kita melatih iman kita, mengembangkan iman kita, percaya bahwa Dia Bapa yang baik, percaya bahwa mujizatnya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya, dan kita percaya kita akan melihat kuasa Allah dinyatakan, maka sungguh apa yang kita doakan itu didengar Tuhan, mujizat sungguh terjadi. Hari ini kita belajar ternyata tidak semua doa didengar oleh Tuhan. Alasannya apa? Yang pertama, mungkin kita bukan bilangan orang benar. Artinya kita orang fasik, orang yang penuh dengan kemunafikan, orang yang penuh kejahatan. Jika benar demikian, saya berkata, bertobatlah. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadikan Dia Tuhan yang bertahta dalam hidupmu. Maka kita yang salah akan dibenarkan, sehingga kita menjadi bilangan orang benar. Yang kedua, bisa saja karena doa kita kosong, hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar ritual, kadangkala merupakan kata-kata kosong yang kita tidak maknai, tidak ada kesungguhan dalam berdoa. Yang ketiga adalah tidak disertai iman. Iman mengerjakan perkara-perkara besar. Kalau kita berdoa, pastikan kita menyertakan iman di dalamnya. Tuhan memberkati.